Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah didaktik matematika, Bapak Zetra Ainul Putra PhD dan Ibu Cici Oktaviani MPD. Lalu yang saya hormati teman-teman rekan sekelompok saya. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai rumah singgah Tuan Kadi, yang mana kami akan menghubungkan dengan mata pelajaran matematika dan akan menganalisis bagaimana dari rumah Tuan Kadi ini bisa menjadi pembelajaran yang deep learning seperti joyful, meaningful, dan mindful. Kalau kalau kita lihat yang di rumah Tuan Kadi itu pelajaran apa tuh ya guys? Kayaknya di situ ada beberapa materi yang masuk ya ke dalam rumah Tuan Kadi ini seperti bangun datar, simetri, pengukuran dan lain-lain kayaknya deh. Kalau berarti kayak dari bentuk bentuk jendela sama pintunya bisa kita ajarkan yang bangun datar ya Tasya. Iya, sepertinya kayak gitu, Sa. Terus apa lagi ya Tih? Mungkin kita juga bisa nih kayak dari apa namanya nih? Ngukur kayak misalnya berapa kayak panjang luas pintunya atau misalnya luas jendelanya terus misalnya dari ya sedikit ngukur volumenya gitu. Mungkin kita bisa ngukurnya juga. Hmm, Iya. berarti nanti kita bisa pakai konsep rumah Tuan Kadi ini buat ngajar bangun datar terus kayak luas sama keliling gitu ya Tih? Ya kurang lebih kayak gitu. Ini kita mau Iya. ke kiri, ke kanan atau masuk? Boleh Boleh masuk dulu, masuk Ti, kayaknya. ya. Uh, Wah, banyak buku ya. Oh berarti itu ada kayak trapesium gitu kan? iya. Ada beberapa contoh bangun datar, geometrinya juga ada. Kalau segitiga nih apa sih guys? Yang mana? Yang mana tuh? Nih Ini. lima, apa nih limas atau apa nih? Limas, iya Limas, bangun bangun ruang Limas. Lihat tapi kayak trapesium nggak sih? Iya. Lihat, mm-mm. Jendelanya persegi panjang. Bisa ke sampingnya nggak sih bangunan yang di dalam lainnya, kebangun ke Sini, ruangan lainnya. ruang tamu. Oh. Kalau misalnya kayak tinggi pintu tuh berarti bisa juga tuh kan kayak perbandingan skala dari proporsi pintu sama orang. Iya, iya. Ya, Perbandingan pengukuran juga masuk deh kayaknya ke dalam virtual tour rumah Kadi ini. Kalau pengukuran gimana tuh Tasya? Kayaknya kita dapat mengukur
ukur panjang dari bangun-bangun yang ada di dalam rumah nih deh kayaknya. Atau kita masuk aja nggak sih langsung ke aspek itu matematis dari struktur nih. Boleh, Tasya? Menurut Raisa ada materi apa aja Sarah? Coba Raisa dulu nanti kita Kalau ganti-gantian. Kalau menurut Raisa, pertama yang Raisa tengok tuh ada materi tentang bangun datar sama bangun ruang. Jadi di situ tuh kayak ada jendela sama pintunya tuh punya banyak-banyak bentuk persegi. Terus di situ tuh juga ada bangun datarnya tuh mungkin kayak trapesium tadi. Terus bangun ruangnya tuh kayak ada pintu sama jendela gitu. Terus tadi kayak ada topi kayak itu tuh kan. Itu tuh bisa Iya, kayaknya bangun ruang limas gitu. Kalau menurut Raisa itu sih. Kalau Utih, kalau menurutku kayak yang tadi bilang Tasya kan ada pengukuran sama perbandingan. Jadi kita kayak bisa ngukur gitu, kayak ngukur berapa luas jendela atau luas pintu maksudnya maaf. Terus juga kita kayak bisa ngitung perbandingan gitu antara tinggi manusia dengan pintu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan kan, jadi pas manusia itu masuk gitu kan, atau kita masuk ke dalam ruangan tuh nggak bakal kayak kena pintunya gitu. Jadi ada perbandingannya gitu. Banyak sih yang bisa diiniin. Terus ini juga dari kursinya, apa segala macamnya. kalau Terus Tasya, ya, lagi ya, apa lagi teh? Kalau mau. eh Tasya dulu deh, apa Tasya? Menurut Tasya di sini ada materi tentang aspek pengukuran dan satuan kayak yang kita bilang tadi. Uh, Pengukuran dan satuan waktunya tuh kayak ukuran panjang dari tiap-tiap bangun datar yang ada di sini dan satuan kayak misalnya ada nih beberapa lantai lantainya tuh kan terbuat dari kayu tuh bisa tuh dijadikan pengukuran satuan dari tur bangun dari tur rumah Tuan Kadini. Berarti kayak papan-papan di dindingnya tuh berarti juga bisa ya Tasya? Ya bisa tuh. Jaraknya juga bisa dengan satuan meter atau satuan lain. Terus kalau misalnya kita bahas konstruksi atau soal matematikanya, kalau menurutmu Tih, gimana sih Tih kita ngajarin dari rumah Tuan Kadini? Gimana contoh aktivitas-aktivitasnya tuh? Contoh aktivitasnya kayak misalnya kayak tadi kan kita kayak bisa menghitung lantainya gitu, berapa luas lantainya. Terus kayak bentuknya tuh kayak berapa panjangnya, lebarnya. Mungkin kita bisa juga ngajarkan itu ke anak-anak sebagai aktivitas untuk menghitung luas lantainya gitu. Habis itu juga kita yang kita tadi kalau pintu juga bisa kita hitung berapa luas kelilingnya kan, kita hitung. Terus kita hitung juga kelilingnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, yang terus kayak bisa lah kita ajarkan itu ke anak-anak biar mereka tahu berapa kelilingnya, ininya gitu. Kalau Tasya? Kayaknya juga sama bangun datar juga kan kayak untuk anak kelas tinggi itu kan biasanya sekarang udah ada pembelajaran tentang bangun ruang. Nah, jadi kayak konsep bangun ruang nih ada di materi anak-anak tersebut dan juga satuan panjang tuh bisa juga diajarkan ke anak-anak tentang bangun-bangun apa aja sih yang ada di dalam ruangan ini. Menurut Raisa gimana, Sa? Kalau Reza sama sih, kayak bangun datar, bangun ruang, terus hitung luas, keliling. Jadi nanti bisa juga tuh pakai soal cerita kan. Jadi anak-anak tuh kayak kenal juga matematika, kenal juga budayanya gitu. Iya, soalnya kalau dilihat dari sini banyak nih bangun ruangnya. Itu Bangun datarnya. iya, bisa simetri nggak itu teh? Iya kan, konsep Yang simetri. mana? Yang ini, Nih, iya bisa nggak ya? Oh Enggak, iya, iya kan? ini sih kayaknya kayaknya. bisa. Iya, Mm, bisa. Menghitung luas lantai juga bisa tuh kan.
diajarkan. Iya. Banyak objek yang bisa dikenali ke anak-anak juga kayaknya nih. Iya sih. Terus kalau menurut kalian, oh ini bisa otaknya kayak apa ya? Kayak gini gitu kan, guys? Ini gitu ya? Iya kan? Iya, iya. Ngikutin bentuk atap kan? Iya, heeh. Berarti ini nih bisa masuk ke etnomatematika nggak sih? Oh, bisa Iya sih, bisa. kearifan lokal kan. Iya. Nah, kan kan kalau misalnya kita hubungkan sama deep learning kan ada 3 tuh, mindful, meaningful, sama joyful. Betul. Iya, iya. Coba Tasya, kalau menurut Tasya, kalau misalnya deep learning tuh kita hubungkan dari 3 aspek tuh, salah satunya gimana Tasya? Kalau dari mindfulnya menurut Tasya, siswa ini bisa diajak untuk menghargai warisan budaya lokal gitu melalui pendekatan matematis. Dan siswa ini tidak hanya belajar menghitung luas atau keliling bangunan yang ada di sana, tapi juga memahami kayak mana nenek moyang telah berproporsi terhadap pola tentunya dalam membangun rumah tersebut. Sehingga siswa ini akan tumbuh rasa bangga terhadap budaya yang dia miliki. Mungkin itu sih kalau yang mindfulnya menurut saya. Kalau menurut kalian guys gimana? Kalau kalau Muti gimana Teh? Kalau misalnya dari aku dan dari pendekatan meaningfulnya sih kayak jadi dengan kita belajar tentang ini bisa membantu siswa juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan juga terintegrasi tentang matematika. Sebagaimana kayak di Montasnya tadi kan, mereka bisa menghargai bagian dari budaya mereka, warisan dari peradaban manusia juga. Terus dari sini juga mereka bisa mempelajari tentang disiplin ilmu lain seperti kayak sejarah, budaya, seni. Terus juga bukan hanya belajar tentang itu, mereka juga kayak belajar tentang geometri kan, karena di sini kan banyak juga nih. Terus juga kenapa bisa kayak bentuk itu yang dipilih gitu. Itu sih. Kamu gimana? Sah? Kalau aku, kalau misalnya joyful tuh kan, joyful tuh kayak pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak-anak tuh kayak melalui aktivitas aktif itu yang memungkinkan anak-anak tuh aktif dia membuat, mengukur atau bereksperimen tentang konsep-konsepnya tuh. Jadi anak-anak tuh bukan cuman ngedengar penjelasan gurunya, tapi kayak bisa terlibat langsung dari misal kita stimulasikan dengan rumah Tuan Kadini. Jadi dia tuh mungkin di kelas bisa dia tiba-tiba ngukur pintu masuk kelasnya atau jendelanya. Jadi kayak kegiatan yang praktis nih bisa buat lebih menyenangkan gitu lah. Juga bisa memperkuat pemahamannya juga. Jadi pembelajarannya itu bisa dikemas kayak misalnya kita buat nama gamenya tuh arsitek cilik, ngukur-ngukur gitu ha. Jadi nggak bakalan ngurangin aktivitas pembelajarannya. Itu sih kalau menurut aku. Terus menurut kalian dengan adanya virtual tour nih terbantu nggak sih guru? Terbantu Bantu sih. sih. Soalnya kayak kalau misalnya dengan ada kayak gini kan, jadi kita kayak nggak perlu gitu loh langsung terjun ke lapangan. Karena kadang kan agak susah juga ya kalau misalnya gurunya cuma satu, anak muridnya banyak, terus kayak kita ke lapangan langsung, itu kayaknya agak susah juga sih untuk ngapain muridnya. Kalau menurut Tasya? Kurang lebih sama sih kayak Uti ini bisa sangat membantu guru untuk mengajarkan kearifan lokal dan juga matematika ke murid-muridnya. Oh, ini juga nggak sih guys, apa namanya tuh, ngikutin perkembangan zaman juga kan? Iya. Iya.
Kalau di luar, Ini kita mau ya, keluar nih. ya coba keluar Tio. Ya, kalau di luar di sini pengukuran juga bisa kan, kayak ngukur tinggi pohonnya, Hmm, iya berapa iya. anak tangganya, dan lain-lain. Oh Iya, kayak iya. jarak antara tanah dengan bawah rumah juga bisa nggak sih? Oh Iya 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 iya. iya. Ya kan rumah panggung soalnya. Di sana ada masjid nggak Teh? Masjid ada. Tadi kayaknya ada deh masjid. Jembatan juga ya. Masjidnya Oh, nggak ada jalan untuk nggak masjidnya. kelihatan ya. Yang Kalau kalau dari masjid tuh menurut kalian ada nggak ininya matematikanya? Pasti ada sih kayaknya, kayak pengukuran bangun ruang juga, kayak yang tadi yang di rumah Tuan Kadi, pasti iya, ada kayaknya sih. kurang lebih sama deh. Mm-mm. Iya sih. Kalau di rumah Tuan Kadi mungkin ada banyak banyak objek, kayak topinya tadi. Kalau di masjid kan mungkin kayak ubin-ubin, atas sajadah, dan lain-lain. Jadi menurut kalian kesimpulan dari rumah Tuan Kadi ini kita gabungin sama matematika tuh gimana sih guys? Hmm, Dengan adanya virtual rumah Tuan Kadi ini mungkin bisa sangat membantu guru untuk mengajarkan kebudayaan lokal dengan pembelajaran matematika, sehingga dapat mengimplementasi, dapat pembelajaran yang di learning itu dapat dilaksanakan dengan mindful, meaningful, dan joyful tadi. Menurut saya itu sih, Bang Utiti. Terus nambahin dari yang punya Tasya tadi kan, karena adanya dari kayak virtual tour ini juga jadinya lebih efektif gitu, kita nggak perlu ke sana langsung kan jadinya. Terus juga kalau misalnya kayak gini nih biasanya anak-anak juga mungkin lebih berkesan karena kayak kita tinggal ngapain kursornya aja kan, kayak buat bisa keliling-keliling gitu. Itu sih Kalau Risa ada lebih tambahan nggak, Sa? menyenangkan jadinya. Kesimpulannya, Sa? Kayak sama lah sama kalian. Jadi ya secara keseluruhan untuk anak SD bisa ruang, simetri, bangun datar. Bagus juga sih media pembelajarannya sesuai zaman. Mudah-mudahan lebih banyak ya media pembelajaran virtual tour kayak gini. Iya. Ya, Iya. Mudah-mudahan juga Dan kita lebih memudahkan guru. iya bisa kayak mengacu ke pembelajaran deep learning ya kan. Mm-mm. Baiklah, kalau begitu sekian diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita kembali bisa memahami dan menghubungkan pembelajaran deep learning dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.